Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hairi dengan NIM 0534455056 dan saya dari UPB JJ Samarinda dan sekarang saya mau mengerjakan tugas praktikum yang kedua dari mata kuliah basis data. Oke, lanjut saja kita lihat dulu soalnya seperti apa. Oke, jadi di sini di tugas 2 ini berdasarkan IRD, Entity Relationship Diagram di atas. Jadi kita disuruh membuat IRD di atas ini ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut-atribut ini. Banyak atributnya. Oke, langsung saja kita ke XMP. Oke, baik. Jadi di sini udah buka XMP ya. Kita run saja Apex, modul Apex-nya sama MySQL. Oke, kalau sudah keduanya hijau, kita akses admin di MySQL. Oke, baik. Sudah masuk ya. Dan kita lanjut saja langsung buat database-nya. Oke, karena di sini ya IRD seperti rumah sakit ya, kita sistemnya seperti rumah sakit, kita tuh ketik saja di sini database rumah sakit dan kita klik. Oke. Jadi di sini udah ada ini ya, table, kita disuruh membuat tabelnya dulu, dasarnya. Kita lihat dulu di sini. Ada beberapa entitas. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita klik saja. Kita pertama membuat kedokteran. Ini ada beberapa atribut ya. 1, 2, 3, ada 3. Tabelnya ya, tabel atribut yang akan kita isi nanti. Kita dokter Oke, kita terlebih dahulu memasukkan ID dokter. Data di mana data ya, ID. Jadi nomor, contohnya bilangan. Jadi sudah pasti punya integer. Dan kita masukin value mungkin. Dan di sini indeks kita jadikan primary. Habis ID data, di sini ada ID dan ID dokter. Ya, masing-masing ID ya ketiganya. Kita jadikan integer dan value-nya 20 sama-sama 20. ID ya, kita sifatnya integer. Itu biasa kita berikan value dan indeks primer. Selanjutnya, selain ID, kita waktu jaga ya.
Kalau untuk huruf ya, sama di bidang nama, dan kita pastikan ini yang mungkin value-nya kita beri ke apa, alamat tidak ada waktu jaga, waktu jaga mungkin kita kasih raja kalian, kalau kasih value 50, bisa aja. Jadi sudah ada 6 entitas yang sudah kita buatkan datanya di dalam database. Ini kita tinggal merapikan saja lagi, mengecek satu-satu. Dan kita rapikan desainnya dulu, menyesuaikan apa yang ada di contoh tugas. Oke, kurang lebih seperti ini ya desainnya, dan kita tinggal menambahkan relasi antara atribut per entitasnya seperti ini. Misalkan ID dokter, dan di ID dokter di entitas dokter ini. Misalkan kita eh, karena sama-sama atribut ya, kita klik cascade. Oke. Oke, misalkan lagi di ID admin antara dokter admin dan administrator. Kita klik tipenya cascade. Oke, kita buat lagi misalkan ini ID pasien, ID pasien. Oke, dan kita create lagi ID, eh, bisa. Kita ID dokter ke ID dokter.
Oke, kira-kira seperti ini. Kira. Oke, baik. Dan sekarang kita menginput data di entitas pasien. Oke, kita klik insert. Saya mau datanya 3. Kita coba go. Oke, baik. Jadi di sini sudah ada query-nya, kodenya. Kita cek dulu. Jadi di sini sudah ada datanya ya, ID pasiennya. Dari 1 sampai ke 4 dengan nama, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke, baik. Jadi kita pindah ke XMP dan kita buka Windows Shell. Oke. Oke, baik. Jika sudah berada di Windows Shell-nya tadi, kita tinggal menuliskan ini. SQL. Atau database kita. Oke, karena kita tadi sudah membuat database kita yang bernama rumah sakit, kita langsung saja ketik use rumah sakit. Oke, dan kita coba show tables dulu, menampilkan. Oke, oh salah. Sudah ya, table di rumah sakit ada administrator seperti yang sudah kita buat tadi, administrator, daftar dokter, dokter teramin, pasien, dan pasien dokter. 6 row. Oke. Terus kita misalkan kita mencari eh, pasien tertentu dengan kriteria tertentu. Oke, jadi berhasil juga ya. Jadi saya tadi ada kesalahan eh, di sininya. Jadi saya tadi tidak menyertakan dari entitas mana. Jadi harus ada ya pasien. Oke, jadi baik. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pengerjaan tugas saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.